Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Umi Sintia. Di sini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ini adalah materi dalam pelajaran fikih. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, Umi akan menerangkan pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah, zakat artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak sesuai yang ditetapkan syariat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah setahun sekali pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa orang yang wajib berzakat itu adalah semua umat muslim, baik dia masih kecil atau sudah tua. Walaupun masih bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, misal dalam sebuah keluarga ada 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Nah, karena ada 3 orang, maka zakat yang wajib dikeluarkan sejumlah 3. Jadi, 1 orang 1 zakat. Tidak boleh zakatnya cuma ayah dan ibu, tapi anaknya enggak. Soalnya masih kecil, tidak seperti itu ya. Walaupun masih kecil, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, kapan sih Umi waktu untuk membayar zakat fitrah? Pada pengertian ini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah itu boleh ketika sudah masuk 1 Ramadan, atau masuk bulan puasa langsung bayar zakat boleh. Tidak harus menunggu di akhir. Tapi yang lebih afdol atau lebih baik itu adalah saat malam takbir. Berarti pada Ramadan terakhir. Malam terakhirnya itu waktu yang afdol atau waktu yang baik untuk membayar zakat fitrah. Lanjut. Selanjutnya tentang ukuran zakat fitrah. Sebelum ke ukuran zakat fitrah itu berupa apa sih? Nah, ini udah Umi kasih gambar ya. Zakat fitrah berupa makanan pokok daerah. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya kan beras. Berarti zakat fitrahnya berupa beras. Kemudian, berapa sih yang harus diberikan? Apakah 1 karung atau 2 karung? Tidak. Ada ukurannya sendiri. Nah, ini dia ukuran dari zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah untuk 1 orang yaitu 2,5 kilo atau 3 liter beras. Tidak boleh kurang. Kalau kurang, nggak sah zakatnya. Ini adalah ukuran minimal dalam pembayaran zakat. Selanjutnya, tentang niat zakat fitrah. Ayo kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardhul lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Umi kasih tahu ya, niat bukan cuma diucapkan saat kita berzakat saja, tapi wajib dilafalkan dalam hati, itu yang lebih penting. Bukan di mulut saja kita bilang, saya niat zakat, atau lafal Arabnya seperti ini. Tapi niatnya yang wajib adalah di dalam hati. Kenapa kita harus niat?
karena agar zakat kita itu tidak sia-sia. Kalau orang yang nggak niat, orang ngasih beras aja, terus dia nggak niat atau lupa niat, maka dia dihitung seperti orang yang belum berzakat. Artinya, dia masih punya hutang dan itu berdosa. Zakat fitrah ini wajib hukumnya. Selanjutnya adalah penerima zakat. Zakat itu diberikan bukan kepada sembarang orang. Ada 8 golongan penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Ini ada 8 golongan, Umi akan menerangkan satu persatu. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang dia tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang fakir ini benar-benar orang yang tidak punya apa-apa. Dia buat hidup, buat makan juga susah. Buat apa-apa susah. Orang fakir ini lebih miskin daripada orang miskin. Selanjutnya ada orang miskin. Nah, kalau orang miskin, dia masih punya pekerjaan, tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, walaupun dia punya pekerjaan, itu masih nggak cukup buat hidupnya. Misal, dia bekerja, kemudian uangnya cuma cukup buat makan, atau bahkan kurang. Itu adalah contoh orang miskin. Kalau kalian tahu ada orang fakir atau miskin, itu boleh diberi zakat. Nah, selain orang fakir dan miskin, ada apa lagi, Umi? Nah, yang ketiga ada amil. Amil zakat ini adalah orang yang bertugas untuk mengurus zakat dan menyalurkannya. Nah, biasanya kan kalau di masjid-masjid itu ada yang menerima zakat, penerima zakat. Kalian zakatnya itu ke amil, nanti amil itu akan menyalurkan kepada fakir miskin atau kepada siapa saja yang berhak. Dan si amil sendiri boleh menerima zakat. Selanjutnya mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Misalnya, dia sebelumnya agamanya Kristen, kemudian pindah ke agama Islam. Itu namanya mu'alaf. Mu'alaf boleh menerima zakat. Selanjutnya ada rikob. Rikob atau hamba sahaya adalah budak. Budak itu adalah orang yang dia harus menuruti perintah majikannya. Apapun yang disuruh harus dituruti, tapi dia tidak dibayar. Walaupun dia disiksa, dia juga harus mau. Itulah namanya budak. Dia diperjualbelikan seperti barang. Misalnya, ada orang A sama orang B. Ini orang kaya. Orang A punya budak, terus mau dijual ke si B. Si B beli. Nah, budaknya itu diberikan kepada si B. Berarti si budak harus menuruti si B. Itu adalah contoh budak. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada budak. Budak itu cuma ada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, maka Nabi Muhammad merubah budaya memperjualbelikan budak, memelihara budak itu dirubah sama Nabi, sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Selanjutnya adalah ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim adalah orang yang punya banyak hutang. Orang yang punya hutang banyak boleh mendapat zakat. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah
adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau di Indonesia kan tidak ada orang yang perang ya untuk membela agama Islam, maka orang yang berdakwah itu juga termasuk fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh, orang yang berdakwah itu seperti Pak Kiai, Ustadz, atau guru. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Perjalanan jauh ya, bukan perjalanan dekat. Dia kehabisan bekal, maka boleh diberi zakat. Nah, itu dia ke-8 golongan penerima zakat. Umi kira cukup sampai sini. Dan buat anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.